karena takut kena peringatan jadi saya nggak mau. Jangan, jangan, jangan. Ya itu kan ada kabir yang dari Banyuwangi ngutang 500 juta, tahunya memfitnah itu kan akhirnya dipakai. Ngena. Saura apa di mana? Saura apa? Saura. Ada ceritanya itu di Banyuwangi. Tapi utang Oh. 500 juta nggak dibayar malah memfitnah yang ngutangin. Dibunuh sama apa itu pengikutnya sama dia. Ya itu yang di Jawa Timur itu. Ya di Banyuwangi bang. Ya. Hmm. Aduh ya Allah. Iya betul teman-teman. Betul. Jadi itu kalau seumpamanya mereka itu dulu berhasil itu, waduh bahaya negeri kita itu. Tapi kan Allah kan tidak berkehendak demikian. Allah masih melindungi kita dan masih melindungi bangsa kita. Makanya teman-teman ya, sesama putra-putri bangsa itu rajin-rajin membaca teman-teman. Buku apapun itu baca semua itu, karena itu menjadi kekayaan intelektual kita. Agar supaya kita itu memiliki kemampuan untuk membuat kontranarasi terhadap narasi-narasi mereka yang apa namanya mendegradasi para pahlawan, ya kan? Kemudian sejarah bangsa dibelok-belokkan. Itu kalau kita tidak memegang itu teman-teman, bahaya. Buktinya kan sekarang banyak kan mukibin itu kenapa ya? Karena rata-rata mereka itu tidak suka membaca. Dan senangnya mereka itu hanya mendengar cerita. Padahal cerita itu harus diuji kebenarannya dengan apa? Dengan catatan sejarah. Gitu loh. Makanya Allah itu menurunkan wahyu pertama itu apa? Membaca dan menulis. Umat Islam itu harus rajin membaca dan menulis. Makanya Gus, saya nggak setuju tadi itu Gus, kalau dari kalangan mereka itu nggak ada karya yang mendunia. Ternyata Gus, sutradaranya Doraemon itu mereka. Kantong ajaib bisa menurunkan hujan susu, rantai emas itu mereka itu. Dari kecil sampai sekarang masih populer Doraemon itu. Iya. Kenceng-kenceng, kenceng-kenceng. Ini salah satu contoh ya teman-teman ya. Salah satu contoh ini. Salah satu contoh bahwasanya bangsa kita itu memang kurang membaca. Ini loh. Ya, bantahan Kiai Imad ini kepada Ibnu Harjo ya. Itu pada poin yang kedua itu. Kiai Imad mengatakan begini, istidlaluhu bi kitabi abna'il imam fi nasabi ba'alawi. Ya. Argumentasi Ibnu Harjo menggunakan rujukan kitab Abnaul Imam fi nasabi Ba'alawi di dalam menjelaskan nasabnya Ba'alawi, dalilun itu menjadi bukti ala adami ta'ammuqihi fi naqdi kutubil ansabi wat tawarikh, bahwasanya dia tidak pernah melakukan penelitian mendalam dari kitab-kitab nasab dan kitab-kitab sejarah. Oleh karena itu, falam yumayyiz bainal ghassi was samini fi kulli riwayatin. Dia tidak bisa bedakan dari semua riwayat yang dia baca, yang dia temukan, itu dia nggak bisa bedakan mana yang benar, mana yang salah. Gitu loh. Fakitabu abnail imam manhulun, padahal kitab Abnaul Imam itu kitab palsu. Min soni'i ahadi ali Ba'alawi, buah tangan dari salah seorang Ba'alawi yang bernama Yusuf Jamalul Lail yang wafat pada tahun 2022. Lalu dinisbahkan kitab itu katanya di abad kelima. Gitu loh. Nah, kemudian buktinya ya bahwasanya kitab itu kitab palsu ya. Itu dikatakan teman-teman oleh siapa? Oleh Dr. Abdurrahman bin Majid Koroja dalam kitabnya Al-Kafi Al-Muntakhab fi Ilmin Nasab halaman 106.
Wa syahada nasabatu Dr. Abdurrahman ibn Majid Al-Qaraja anna kitab abna'il imam ma'dudun minal kutubil manhulati. Bahwasanya sumber referensi kitab abna'il imam itu diambil dari kitab-kitab palsu atau termasuk kategori kitab yang palsu. Wahia kutubun mansubatun li ahadin minal qadami wal halu annaha musannafatun fi zamanina li muallifin mazurin wada'aha li taghyirit tarikh au li idkhalit dukhala'i fi nasabi. Yang kemudian itu diklaim buah karya dari salah seorang di masa lampau. Padahal kitab itu dibuat di zaman kita. Penulisnya pun nggak jelas. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengaburkan sejarah dan memasukkan ya pembegal-pembegal nasab. Itu dalam kitab Al-Kafi Al-Muntakhab dijelaskan seperti itu. Nah, kenapa Ibnu Harjo bisa seperti itu? Ya karena dia tidak melakukan penelitian yang mendalam, karena tidak menguasai dunia tahqiq gitu loh. Gitu. Nah, kemudian di poin yang ketiga, Ibnu Harjo berkata, sumber rujukannya itu adalah Al-Umari, seorang ulama ahli nasab yang wafat pada tahun 443. Wa huwa tilmidul Ubaidili fil Majdi. Dia itu adalah muridnya Al-Ubaidili di dalam kitab Al-Majdi. Halaman 336. Lam yadhkur min auladi Ahmad bin Isa siwa Muhammad faqat. Tidak menyebutkan putra-putranya Ahmad bin Isa selain Muhammad saja. Nah, yang jadi masalah di sini ini kok dia bisa menggunakan diksi fakot gitu loh. Karena fakot itu kalimat yang menunjuk gitu loh. Nah, qauluhu ya kan, qauluhu ini dalam gramatika bahasa Arab Ustaz Abdul ya. Kiai Imad menjawab ini qauluhu, pendapatnya Ibnu Harjo di dalam kitabnya menggunakan diksi lam yadhkur min auladi Ahmad bin Isa siwa Muhammad faqat. Ini saya berkata, kata Gimat, fihi kama qultu fi qawlihi fi tahdzibil ansab annahu qad muwahha tamwihan. Dia itu menyamarkan suatu keterangan. Muwahha tamwihan itu menyamarkan sesamar-samarnya keterangan yang sebenarnya. Li'anna sahibal majdi, karena penulis kitab Majdi itu la yang qati'u, itu tidak memutuskan anna aulada Ahmad bin Isa min Muhammad faqat, bahwasanya putranya Ahmad bin Isa itu hanya Muhammad saja. Enggak. Kok dia mengatakan hanya Muhammad saja? Gitu loh. Innama lam yadhkurhu li faidatin kal ikhtisari. Yang jelas Al-Majdi yang ditulis oleh Al-Umari itu tidak menyebutkan selain putranya Ahmad bin Isa yang bernama Muhammad lifaidatin, karena memiliki maksud dan tujuan kal ikhtisar, seperti meringkas pembahasan, atau li'adamil ilmi bi ghairihi, karena dia tidak tahu Ahmad bin Isa itu punya anak yang lain selain Muhammad gitu loh. Qala sahibul Majdi, telah berkata penulis kitab Al-Majdi, wa Ahmad Abul Qasim Al-Abah Al-Ma'ruf bin Nafat. Ya. Redaksi yang tertulis di dalam kitab Al-Majdi itu sebenarnya begini, wa Ahmad Abul Qasim, dan adapun Ahmad yang berjuluk Abul Qasim Al-Abah Al-Ma'ruf bin Nafat, yang lebih dikenal dengan gelar An-Nafat, li'annahu kana yatajarrun nafatah, karena dia itu berdagang minyak, lahu baqiyatun bi Baghdad, dia punya peninggalan di kota Baghdad, minal Hasan Abi Muhammad Ad-Dallal, ya, dari keturunannya yang bernama Al-Hasan Abu Muhammad Ad-Dallal Al-Dawri bi Baghdad, yang dia itu berprofesi sebagai pedagang properti di Baghdad. Ra'aituhu, saya melihat Al-Hasan Abi Muhammad Ad-Dallal, cicitnya Ahmad bin Isa, mata, telah wafat, bi akhirihi bi Baghdad, pada akhirnya di Baghdad. Dia itu adalah cicitnya Ahmad bin Isa.
Dari siapa? Dari cucunya yang bernama Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Al-Uraidi. Berarti cicitnya kan? Gitu loh. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Kalau Al-Umari ini dia melihat cicitnya Ahmad bin Isa itu wafat di Baghdad, ya kan? Berarti bisa dikatakan sezaman dong dengan Ahmad bin Isa. Kenapa? Karena menurut ya statistik daripada Ibnu Khaldun, dalam kurun waktu 100 tahun itu umumnya diisi oleh 3 sampai 4 generasi. Nah, 3 generasi itu adalah kakek, bapak, cucu. Kalau 4 cicit, ya kan? Ini bisa 1 generasi dalam kurun waktu 1 abad, 100 tahun gitu loh. Nah, itu bisa dilihat di dalam kitab Al-Majdi halaman 337 gitu loh. Nah, fata'biruhu, maka redaksi yang dilampirkan oleh penulis kitab Al-Majdi yaitu Al-Umari biqaulihi, dengan perkataannya lahu baqiyatun bi Baghdad, Ahmad bin Isa itu memiliki peninggalan di Baghdad min Abi Muhammad ad-Dallal ila akhirih, itu yadullu, menunjukkan ala imkani wujudi baqiyatihi, kemungkinan adanya sisa keturunan Ahmad bin Isa yang tidak disebutkan oleh siapa? Oleh Al-Umari. Karena ketidaktahuannya ya. Iya, makanya dia menggunakan diksi lahu baqiyatun bi Baghdad. Dia punya keturunan atau peninggalan di Baghdad. Gitu loh. Kalimat min itu kan ditab'id. Di antara keturunannya Abu Muhammad ad-Dallal. Ya, Gitu loh. itu menegaskan dia hanya mampu menyebutkan salah satu kan ya. Betul. Dan diksi seperti ini dalam perspektif ilmu nasab itu yadullu ala imkani wujudi baqiyatihi bi ghairi Baghdad. Menunjukkan bahwasanya kemungkinan adanya sisa keturunan Ahmad bin Isa yang lain yang tidak tinggal di Baghdad, gitu loh. Kan begitu. Nah, sawaun min tariqi Abi Muhammad ad-Dallal au ghairihi, baik itu dari jalurnya Abi Muhammad ad-Dallal atau dari jalur yang lain, gitu loh. Itu. Wa inna ma qata'a baqiyatuhu bi Baghdad min Abi Muhammad ad-Dallal fi ma ya'lamu. Dan dia memastikan bahwasanya keturunannya itu ada di Baghdad dari jalurnya Abi Muhammad ad-Dallal, fima ya'lamu, itu sesuai dengan apa yang dia ketahui karena dia hidupnya di Baghdad, gitu loh. Itu. Nah, kemudian ini kan berkaitan dengan apa? Dengan cara ulama nasab menunjukkan maksud dan tujuan dalam pemilihan diksi kata. Yang disebut apa? Yang disebut kalam munhasir atau ghairu munhasir. Atau kalau bahasanya Ki Imad, ini sigot hasr atau ghairu hasr, gitu loh. Nah, itu yang tidak difahami oleh Ibnu Harjo. Begitu. Nah, saya buktikan, Ustaz, ya. Ini bahwasanya sigot hasr itu bukan karangan Ki Imad, bukan. Ini ada kitab namanya Sirrus Silsilatil Alawiyah. Kitab ini ditulis oleh Abu Nasr al-Bukhari, seorang ulama ahli nasab yang wafat pada abad ke-4 Hijriah akhir. Berarti Ahmad bin Isa belum ada kan? Abad ke-4 loh. Gitu. Nah, di sini dikatakan di halaman 101. Judulnya apa? Ba'du istilahatin nasabah, sebagian istilah-istilah para ulama ahli nasab. Apa di antara istilah-istilahnya itu? Wa idza qalu, dan apabila para ulama ahli nasab ini berkata baik secara lisan maupun tulisan dengan menggunakan diksi akibuhu min fulanin au al-akbu min fulanin, yaitu susunan kalimat jumlah ismiyah kalau dalam nahwu shorof itu, karena isinya adalah kalimat isim semua itu, maka gabungan kalimat islim ini dikatakan jumlah ismiyah, gitu loh. Nah, kalau penyebutannya
maupun tulisan itu menggunakan jumlah ismiyah, fa innahum, maka sesungguhnya mereka para ulama nasab itu yuriduna, berkehendak, menginginkan untuk menyampaikan berita anna akibahu, bahwasanya keturunannya si fulan ini munhasirun fihi, itu sudah mencakup keseluruhan jumlah putra-putranya. Sudah genap ya. Iya. Nah, kemudian wa idza qalu, dan apabila para ulama ahli nasab ini ya menyampaikan sesuatu baik secara lisan maupun tulisan menggunakan diksi seperti berikut ini, fulanun aqaba min fulanin, ya, gabungan antara kalimat isim dengan kalimat fiil, maka ini dikatakan jumlah fi'liyah, bukan jumlah ismiyah, karena ada fiil yang dimasukkan di situ, yaitu aqaba yu'qibu, gitu loh. Nah, maka diksi seperti ini, fa innahum, sesungguhnya mereka para ulama nasab ingin menyampaikan, yuriduna, ingin menyampaikan informasi, anna akibahu, bahwasanya keturunannya si fulan ini laisa bimunhasirin fihi, tidak disebutkan secara keseluruhan atau sebagian saja. Wa yajuzu, dan boleh, ayyakuna lahu akibun min ghairihi, dan boleh kemungkinan baginya memilih keturunan min ghairihi, dari jalur yang lain yang tidak disebutkan. Nah, sekarang kita kembali kepada kitab Al-Majdi tadi ya. Nah, dalam kitab Al-Majdi tadi redaksinya bagaimana? Redaksinya kan begini. Lahu baqiyatun, ya kan? Lahu baqiyatun bi Baghdad min Abi Muhammad Ad-Dallal, gitu loh. Nah, ini kalimat ini ya, ini menggunakan apa? Min litab'id, gitu loh. Min litab'id di sini ini tidak bisa memaknai sebagai keseluruhan. Tapi min litab'id itu adalah satu bagian dari keseluruhan. Juz'un minal kulli. Satu bagian dari keseluruhan itu min litab'id. Gitu loh. Nah, dia menggunakan diksi min Abi Muhammad Ad-Dallal. Di antara keturunannya itu yang ada di Baghdad, Abu Muhammad Ad-Dallal. Begitu loh. Lah kok bisa Ibnu Harjo itu menggunakan kalimat fakot? Fakot itu kan berarti hanya Muhammad saja, nggak ada yang lain, gitu loh. Itu. Nah, kemudian ya, ini Ibnu Harjo juga melakukan kejahatan ilmiah. Melakukan kejahatan ilmiah. Di mana kejahatan ilmiahnya? Qala Ibnu Harjo Al-Jawi. Ibnu Harjo berkata, al-khamisu, poin yang kelima, Abu Ismail ibn Tabatoba. Itu berdasarkan kitabnya Abu Ismail ibn Tabatoba yang wafat pada tahun 479. Yaitu awakhirul qarnil khamis, akhir abad kelima. Fi Muntaqilatit Talibiyah, dalam kitabnya Muntaqilatul Talibiyah. Ya, di halaman 160, 146 sampai 110. Nah, dia menyebutkan bagaimana? Zakara min abna'i Ahmad bin Isa Muhammad wa Ali. Dia menyebutkan di antara putranya Ahmad bin Isa itu cuma dua, Muhammad dan Ali saja. Apakah benar seperti itu? Mari kita lihat kitab Muntaqilah. Gitu loh. Di kitab Muntaqilah itu, di halaman tersebut, itu menyebutkan 3 orang loh. Akibuhu, nah ini, Muntaqilah ini. Nih. Nih. Ini teman-teman nih. Nih ya. Kelihatan nggak? Ya, ya. Muhammad wa Ali wal Husain kan? Ali wa Husain ya. 3 kan? Hmm. Oke, 3. Jelas ya. Nah, kok bisa Ibnu Harjo itu mengatakan cuma 2?
Coba. Ya, itu kejahatan iya itu kejahatan intelektual itu. Nah, Menyebutkan iya. apa, sumber tapi Dia menyebut sengaja menyelisih sumbernya makanya. malah. Nah iya, makanya kan tadi bahasanya Ki Imat itu kan begini, ya kan? Bahasanya dia itu qad muwahhah tamwihan. Dia telah menyamarkan sesuatu sesamar-samarnya. Kan begitu. Tapi kenapa dia itu menutup kemungkinan bahwa Ahmad bin Isa punya anak 3 ya? Yang mana itu? Si Harjo ini. Kenapa dia hanya bilang Ahmad bin Isa cuma punya anak 1 ya? Nah makanya itu kan aneh itu. Aneh itu. Dan kenapa itu kita dijadiin pegangan sama Bahlawi kan? Tambah ngaco lagi, Gus. Nah makanya kenapa kan waktu itu kan teman-teman itu kan rame-rame masalah Ibnu Harjo gitu kan. Saya bilang saya males menanggapinya. Kenapa? Karena saya sudah baca kitabnya yang hanya berapa lembar itu. Kalau nggak salah itu cuma 5 lembar. Oh, Itu ya tulisannya Ibnu Harjo itu nggak ilmiah sekali. ya iya Itu dong. hanya sekedar nakalan taman, ya kan? Hanya sekedar pengutipan saja tanpa menjelaskan sesuai dengan qawaid isbat nasab gitu loh. Nah cuman karena kemudian Kiai Imat, jadi karena Kiai Imat itu membuat bantahannya yang berjudul Qami'ul Masawi, ya udahlah ayo kita bahaslah gitu loh. Sebenarnya yang jadi pertanyaan mendasar tuh begini, kenapa kok Ibnu Harjo? Kenapa nggak dari klan Bahlawi sendiri? Kenapa kok terkesan hebatan orang pribumi gitu loh? Itu. Ya dulu ala adamil ilmi itu bos. Lah iya. Nah, kemudian dari ini Ibnu Harjo itu berkesimpulan, Ustadz Adinullah, bahwasanya dari sekian redaksi yang saya kutip dari mulai abad ke-5, ke-6, ke-7 sampai ke-10 ya kan. Nah, mereka ini menyebutkan kadang 1, kadang menyebutkan 2, kadang 3 ya kan. Itu menunjukkan Inkonsistensi bahwasanya bukan, maksudnya ini. Nah iya, jadi Ibnu Harjo itu mau menuduh seperti itu, tapi dengan bahasa halus. Kenapa ulama di abad ke-5 itu hanya menyebutkan 1 dan 2, di abad ke-6 menyebutkan 3, gitu loh. Nah ini tidak menutup kemungkinan bahwasanya ya penyebutan nama Abdullah di abad ke-8 juga tidak salah, kata dia begitu. Oh, itu tujuannya, Gus. Dia mau mengaburkan substansi yang ditulis pada abad ke-5 dan ke-6, sehingga ketika Iya. ada muncul teori baru di abad ke-9 itu harusnya bisa diterima gitu kayaknya. Iya, nah padahal pernyataan Ibnu Harjo ini nabrak koedah yang termaktub di dalam kitab Al-Jawabul Jalil, karya daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani di halaman 4647. Bagaimana bunyinya? Innan nasaba yathbutu bil istifadhah illa ayyasbuta ma yukhalifuhu. Nasab itu adalah perkara yang bisa terisbat berdasarkan kemasyhuran dan ketenaran silsilahnya, kecuali illa ayyasbuta ma yukhalifuhu, ada metodologi lain yang telah mengisbat yang berbeda dengan syuhra istifadhahnya, gitu loh. Nah, maksudnya bagaimana ini? Di abad ke-5 dan abad ke-6 ya,
Ismail Ibrahim ibn Toba dalam kitabnya Muntaqilah dan Syajaratul Mubarakah Fakhruddin Ar-Razi itu telah mengisbat jumlah putranya Ahmad bin Isa itu hanya 3 orang dengan sigot hasr, dengan redaksi jumlah ismiyah yang bermakna hasr. Nah itu sudah nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang gitu loh. Nah makanya tertolaklah tambahan penyebutan anak itu di abad berikutnya. Itu yang nggak difahami oleh mereka. Makanya bahasanya Ki Imad itu waqad muwahha tamwihan, menyamarkan sesuatu sesamar-samarnya. Ya kalau dibahasakan secara sederhana ya, dia itu melakukan manipulasi data untuk mengelabui orang awam gitu. Nah, itu yang bahaya. Kalau kaidah yang kita menggunakan kaidahnya Ibnu Harjo, maka boleh jadi di abad ini bisa dimungkinkan nanti ada lagi anaknya Ahmad bin Isa bernama misalnya Ricky Martin. Nah Karena makanya terbuka. Karena kan terbuka. iya. Dia kan dia mau mencoba membuka peluang, muncul anaknya Ahmad bin Isa Ubaidillah di abad ke-9 itu, tapi dia lupa itu juga bisa membuka peluang ada nama yang lain pada akhirnya. Itu kan bahaya. Iya, betul. Nah, padahal ya sejarah itu membuktikan bahwasanya ada contoh kasus yang sama. Contoh kasus yang sama itu mengenai keluarga kaum Tobariyah. Itu keterangannya ada di kitab Al-Madkhal itu. Nah, kaum Tobariyah itu dia mengaku sebagai keturunan Sayyidina Husain dari jalur Abdul Wahid. Itu yang di Palestina bukan? Nah, itu? padahal yang di Mekah. Di Mekah. Nah, tapi asalnya dari Palestina, cuma dia hidupnya di Mekah. Nah, kaum Tobariyah itu kan mengaku dari keturunan Sayyidina Husain, dari jalur putranya yang bernama Abdul Wahid. Padahal sejarawan dan ahli nasab itu tidak ada yang menjelaskan bahwasanya Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu daripada Rasulullah itu memiliki putra bernama Abdul Wahid, baik yang berketurunan maupun yang tidak berketurunan, baik yang sudah meninggal sebelum Karbala maupun yang terbunuh di padang Karbala, gitu loh. Kecuali keturunan Sayyidina Husain itu hanya dari jalur satu orang saja, yaitu Ali Zainal Abidin As-Sajjad, gitu loh. Gitu. Nah, maka ini kan tertutup kemungkinan Sayyidina Husain itu punya anak lagi selain Zainal Abidin kan? Iya. Ini kasusnya sama seperti Pak Alawi. Bahwasanya tidak ada sejarawan maupun nasabah yang menulis Ahmad bin Isa itu punya anak bernama Abdullah ataupun Ubaidillah, kecuali yang 3 orang, Muhammad, Ali, Husain, gitu loh. Iya. Kan begitu. Makanya agak aneh kalau ada nama Ubaidillah muncul abad 9, tapi sejarahnya ada di abad 456. Itu dia. Dan ilmu nasab sendiri kan tidak mengenal alias gitu. Ketika dia menuliskan nama, ya nama itu adalah nama yang digunakan gitu. Nggak bisa Iya. dialiaskan lagi kan. Iya.